Sebelum dimulai, sangat saya sarankan agar Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama dengan anggota grup lainnya. Channel Study Mandiri kali ini akan menjelaskan 8 kata yang lebih tepat digunakan sebagai pengganti pengertian say, said, mengatakan. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu kata announce, mengumumkan. Kata announce ini bila mengatakan pada publik, juga pada situasi resmi, dan juga digunakan yang diarahkan pada banyak pihak. Sebagai misal, he announced that the flight was ready for boarding. Dia mengumumkan bahwa penerbangan siap boarding, masuk pesawat. Pengertian tersebut menunjukkan sesuatu bersifat publik, bersifat resmi, dan memerlukan suara yang keras. Berikutnya kata mention. Mention bersifat tenang serta digunakan waktu mengatakan dengan cepat atau untuk mengatakan sambil lalu. Contoh kalimatnya, he mentioned that he was looking for a job. Dia mengatakan bahwa dia sedang mencari pekerjaan. Contoh lain, when you met Rosa, did she mention about me? Waktu kamu bertemu Rosa, apakah dia menyebut nama saya? Berikutnya kata insist. Insist berkata dengan tegas. Umumnya insist ini digunakan dalam situasi di mana seseorang mengatakan sesuatu dan Anda mengatakan hal yang lainnya, atau dua orang mengatakan hal yang berbeda dan salah satunya insisting, mengatakan dengan tegas. Misal, oh tidak seperti itu, yang benar adalah ini loh. Sebagai misal kondisi proses pengadilan terjadinya perdebatan antar pihak. Sebagai contoh kalimat, the judge insisting he is guilty. Hakim mengatakan dia bersalah. Sementara jaksa insisting bahwa dia tidak bersalah, while the attorney insisting that he is innocent. Sementara pengacara mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Bisa juga pada situasi lainnya. Misal waktu makan bersama dengan teman Anda dan teman Anda mengatakan bahwa dia akan bayar. He insisted that he wanted to pay for the bill. Dia mengatakan bahwa dia yang akan bayar. Berikutnya kata deny, menyangkal. Sebagai contoh kejadian, she denied being present at the scene of the crime. Dia membantah bahwa dia ada di tempat terjadinya kejahatan. Terlihat bahwa kata deny sama dengan said, mengatakan. Tapi pada konteks contoh tersebut akan tepat bila menggunakan kata deny, menyangkal. Berikutnya kata estimate, kira-kira atau perkiraan, bisa juga berarti sekitar. Sebagai contoh kalimat, they estimated it would take 3 months to finish the building. Mereka memperkirakan sekitar 3 bulan untuk menyelesaikan bangunan gedung. Contoh lainnya, they estimated the project would cost 100 million. Mereka memperkirakan biaya proyek sekitar 100 juta. Selanjutnya, kata complain, mengeluh, menggerutu. Waktu kita mengeluh, menunjukkan bahwa kita tidak suka atau tidak puas terhadap sesuatu. Sebagai contoh, you could complain about the poor service that happened in the restaurant. Kamu bisa mengeluh terhadap pelayanan yang jelek pada sebuah restoran. Kejadian lain, bahwa Anda bisa komplain terhadap kamar hotel yang Anda tempati ternyata kotor, atau AC-nya tidak dingin, dan lain-lain. Pada konteks ini, Anda menunjukkan ketidaksukaan terhadap suatu hal. Berikutnya kata report, melaporkan, atau memberikan informasi. Sebagai contoh kalimat,
The reporter reported that the hurricane was approaching. Seorang reporter melaporkan bahwa angin topan sedang menuju ke arah kita berada. Jadi kata report yang sepadan dengan set ini akan tepat digunakan pada situasi tertentu, seperti yang telah dicontohkan. Berikutnya kata claim, mengklaim. Mengklaim artinya mengatakan sesuatu dengan tegas, tapi tanpa suatu bukti. Misal waktu seseorang mengklaim sesuatu, bisa dikatakan, I don't know that the TV was stolen. Saya tidak tahu bahwa TV-nya telah dicuri. Contoh lain misalnya, he claimed that he had sent the package, but I didn't get anything. Dia mengklaim atau mengatakan bahwa dia telah mengirim paketnya. Demikian penjelasan 8 kata sebagai pengganti kata set, mengatakan dalam penggunaannya yang tepat pada situasi tertentu. Agar channel Study Mandiri semakin berkembang, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share ke grup WA dan grup Facebook, supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar, terima kasih.